Di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran, pelantikan sejumlah staf khusus Menteri Pertahanan menjadi sorotan publik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal pelantikan Deddy Corbuzier dan sejumlah staf khusus di Kementerian Pertahanan. Hasan bilang pelantikan staf khusus tidak berpengaruh signifikan kepada anggaran. Udah cek belum gaji staf khusus berapa? Udah cek belum? Berapa? 4 juta? Jadi nggak signifikan. Kan ada tunjangan dan Iya, berapa? Totalnya berapa? 15 juta? Cek aja total gaji staf khusus berapa. Jadi teman-teman bisa hitung lah. Dilantik 3 staf khusus berapa gajinya gitu. Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja menteri. Jadi ada staf khusus dibatasi kan? Maksimal staf khusus menteri itu 5. Dari sisi efisiensi ini bukan apple to apple lah. Ya, ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan orang kan kadang-kadang. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan menjelaskan anggaran pengangkatan staf khusus tidak dipotong di tengah efisiensi anggaran. Doni Ermawan menjelaskan anggaran belanja pegawai Kemenhan tidak kena efisiensi, sehingga masih memiliki ruang untuk mengangkat staf khusus menteri. Wamenhan juga menyebut pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus sudah sesuai kompetensinya. Istilahnya ya, untuk belanja pegawai kan tidak kita potong ya. Jadi belanja pegawai memang ada posnya di sana dan itu masih memenuhi syarat untuk melakukan penambahan staf khusus ya. Kompetensinya saudara Deddy Corbuzier ya di bidang media memang itu yang kita butuhkan ya, sehingga kita mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya. Kebijakan pengangkatan staf khusus ini berbeda dengan yang berlaku di kepala daerah. Kepala Badan Kepegawaian Nasional Zudan Arief justru melarang kepala daerah yang baru dilantik untuk mengangkat staf khusus. Anggaran daerah menurut Zudan Arief akan difokuskan pada proses pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terus fokus pada pengangkatan P3K agar selesai. Maka jangan mengangkat honorer baru. Nah, maka anggaran difokuskan pengangkatan P3K. Jangan angkat tenaga ahli, baik tenaga ahli yang nempel pada kepala daerah maupun tenaga ahli yang ditempelkan di OPD. Jangan mengangkat staf khusus, karena daerahnya nggak punya uang. Nah, difokuskan untuk menyelesaikan honorer menjadi P3. Nah, jadi seperti itu konteksnya. Soal pengangkatan staf khusus di kementerian, pengamat dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi Ridwan melihat pengangkatan staf khusus akan memunculkan pertanyaan baru soal semangat efisiensi di kementerian. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait pengangkatan staf sus di tengah efisiensi anggaran yang kini jadi sorotan publik, kita bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono. Selamat petang Mas Agus, Mas Dev. Selamat. Oke, saya mau ke Mas Agus dulu. Mas Agus, bagaimana Anda melihat pengangkatan staf sus di tengah efisiensi anggaran jor-joran yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya melihatnya kan selalu melihat ke atas ke bawah ya. Yang banyak dipotong kan yang di bawah. Nah, yang di atas itu harusnya juga turut prihatin. Staf khusus itu ngapain banyak-banyak atau sudah ada eselon 1, eselon 2 gitu ya. Dan saya 10 tahun jadi staf khusus tidak pernah terima gaji karena memang tidak digaji. Nah, kalau Deddy mau mengambil gaji itu harus diambil. Karena apa? Kalau tidak, siapa yang terima? Kan itu sudah dianggarkan. Terlepas dari apa mau disumbangkan, apa itu terserah. Tapi harus diambil loh itu karena tata kelola negara kan begitu. Nah, jadi menurut saya pengurangan staf khusus yang tidak perlu. Tadi kan disebut oleh siapa wakil menteri ya, tidak ada pemotongan. Padahal kan ada pemotongan kemarin. Itu nanti bisa ditanya pada Mas Dev itu ya. Itunya siapa. Jadi kalau sudah dipotong, lalu di mana? Jangan dikorbankan yang lainnya. Jadi menurut saya staf sus itu kalaupun perlu tidak terlalu banyak lah. Kan sudah ada eselon 1, eselon 2 yang membantu menteri dan bahkan ada wakil menteri. Tapi sudah terlalu banyak. Tapi PCO bilang dan juga Wamenhan juga bahkan bilang kalau ini sudah ada anggarannya, kemudian juga tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran. Ya, mungkin belum tahu loh kalau itu dipotong. Mungkin nanti Mas Dev bisa bicara.
masalahnya itu sudah dipotong juga. Nah, di bagian mana? Tapi sekali lagi, staf khusus itu setiap wakil menteri punya, nanti menteri punya, padahal ada eselon 1, 2. Ini loh yang dari kementerian sini kan sudah banyak sekali. Plus wakil menteri ada yang 3, ada yang 2, itu banyak loh itu. Memang pekerjaannya sesulit apa sih begitu? Karena ini kan pekerjaan barengan seluruh kementerian. Coba dipotong, nanti dilihat lagi itu. Tapi kan sudah batas waktunya kemarin. Itu saya serahkan pada pihak-pihak yang memang mengurusi hal itu. Oke. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, bagaimana DPR menjawab kritikan ini? Ya, silakan. Ya namanya di era demokrasi terbuka, di era di mana media dan juga semua masyarakat bisa menyampaikan pandangan pendapatnya, ya kritikan adalah hal yang lumrah. Ya. Jadi ya silahkan saja, mangga saja, dan itu adalah baik dan penting untuk demokrasi kita dan juga untuk check and balances kita. Akan tetapi kalau isu staf khusus, staf ahli, itu kan memang secara struktural itu sudah ada. Ya, sudah masuk di dalam belanja anggaran, dalam belanja pegawai yang sudah disetting di setiap kementerian. Jumlahnya pun juga sesuai dengan undang-undang, karena itu pengangkatannya diatur berdasarkan Kepres. Nah. Dan jadi yang jadi sorotan dari Mas Agus tadi, Mas Agus juga menyampaikan nilai kurang, ya yang dianggap dinilai itu kurang bermanfaat kepada untuk masyarakat ya, seperti hal kayak seminar-seminar, seremonial, terus ATK. Itu waktu kemarin rapat itu ada sekitar 8 atau 9 poin yang sudah disampaikan dan yang sudah disepakati sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan dan berdasarkan dari PMK peraturan Menteri Keuangan. Nah, hal itulah yang hal yang di luar itu ya berbeda lagi. Kenapa? Karena ini sudah masuk belanja rutin. Nah, apalagi yang berkaitan dengan belanja pegawai. Nah, itu yang tidak ada perubahan, karena itu jadi yang isu-isu tentang pengurangan pegawai, hal itu tidak ada. Tetap jumlah pegawai itu sesuai dengan yang ada. Tapi apakah Anda melihat, apakah DPR ini melihat tidak adanya staf sus ini kemudian bisa mempengaruhi kinerja menteri, begitu? Oke, sepertinya kita masih mengalami gangguan teknis dengan Mas Dev Laksono. Saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, Anda melihat tidak adanya staf sus ini kemudian apakah berpengaruh terhadap kinerja dari menteri? Tidak lah, pengalaman saya tidak. Satu, staf sus itu hanya membantu atas permintaan menteri ya. Tidak boleh memerintahkan misalnya eselon 1, eselon 2. Semua langsung kepada menteri. Itu yang saya lakukan 10 tahun kemarin. Jadi maksud saya itu juga harus dipahami. Jangan-jangan nanti banyak maklar di situ. Itu yang saya khawatir terus terang. Dan lagi kalau melakukan penghematan seminar dan sebagainya, itu sebetulnya yang menikmati itu kelas menengah bawah. Jadi kan itu mulai menjadi tambahan buat mereka dari perjalanan, dari seminar dan sebagainya. Tapi oke lah, itu sudah dipotong. Tapi mohon yang di atas juga ikut dipotong. Karena biar bagaimanapun itu cukup besar. Misalnya Presiden melarang kita melakukan studi banding. Nah, Presiden itu mau keluar negeri untuk studi banding IKN loh. Nah, semacam itu akan membuat masyarakat agak bingung gitu. Sepertinya sebetulnya niatnya seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ini supaya mereka bisa makan. Ini urusannya kalau menengah bawah itu cuma makan gitu loh. Dan harganya bisa bayar sekolah, bayar kontrak rumah gitu. Tapi kalau yang staf sus itu kan sudah mapan. Jadi memang di surat pengangkatannya harus jelas. Diberi gaji gitu harusnya. Kalau sekarang kalau tidak diambil itu tata kelola negaranya bisa agak berantakan gitu. Mas Dev sudah kembali bergabung bersama kami. Mas Dev, apakah kemudian dengan tidak punya staf sus atau tidak adanya staf sus ini kemudian bakal mempengaruhi kinerja dari menteri atau kementerian? Sepertinya freeze.
Kita masih mengalami gangguan teknis. Saya kembali ke Mas Agus. Mas Agus, tadi kan juga sempat di awal ya kita bahas soal gaji. Gaji katanya tidak mau mengambil gaji nanti. Apakah kemudian ini akan menjadi permasalahan baru, ada anggarannya, kemudian justru gajinya tidak diambil? Iya, maka tata kelola negara kan harus diikuti. Kalau sudah ada SK-nya jelas berapa tunjangan kan 4 juta gaji tapi banyak dukungan lainnya. Itu harus diambil. Kalau tidak itu kemana nanti uangnya? Kan siapa yang bertanggung jawab? Diambil saja, perkara nanti dia mau sumbangan ke siapa itu urusan yang bersangkutan. Tetapi uang itu sudah diambil sesuai dengan surat keputusan menterinya. Oke. Saya mau ke Mas Dev deh. Mas Dev, tadi kan saya tanya sama Mas Agus, kalau sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar, ada atau tidaknya staf sus ini. Jadi menurut Anda kalau dari sisi DPR sendiri tidak ada staf sus, kemudian apakah mempengaruhi kinerja dari menteri atau sebuah kementerian? Oke, kami kembali mengalami gangguan teknis dengan Dev Laksono dari DPR. Kemudian saya mau ke Mas Dev, sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, silakan. Ya, mohon maaf, tidak ada gangguan jaringan. Oke, tadi pertanyaan saya terputus. Oke, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mas Dev? Sekarang kedengaran. Oke. Jadi mohon maaf. Oke, apakah keberadaan staf sus ini akan kemudian mempengaruhi kinerja menteri, Mas? Tentunya staf sus itu diangkat karena dianggap kemampuannya, kepiawaiannya, keahliannya, ya. Nah, tiap-tiap kementerian itu ada pertimbangan sesuai dengan selera seorang menteri itu seperti apa. Nah, Pak Dedi ini kan bukan baru kali pertama. Jadi periode sebelumnya sudah menjabat sebagai staf sus Pak Prabowo. Nah, berarti dengan dia ditunjuk kembali untuk mengisi jabatan yang sama, berarti kemampuannya dia berhasil untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi kementerian. Nah, maka itu dia diteruskan untuk di tempat yang sama sebagai staf sus Pak Prabowo. Nah, kalau yang berkaitan tentang kepangkatannya di militer ataupun dia memilih untuk tidak mengambil gajinya, ya itu adalah hak beliau ya, dan juga ada kesepakatan internal. Ya, kita tentu bisa melakukan koreksi ataupun melihat bila mana ada yang tidak sesuai, kita bisa sampaikan di forum rapat ataupun juga bisa bersurat langsung menyatakan apa yang menjadi temuan-temuan kita ya, bila kita melihat ada kendala tersebut. Gitu. Nah, terakhir Mas Dev, singkat saja, Anda melihat ada urgensi untuk pengangkatan staf sus saat ini? Enggak, staf sus itu kan sesuai dengan nomenklaturnya, memang melekat dengan di dalam kementerian. Nah, bila mana itu dianggap tidak pas, tidak tepat, tidak sesuai, ya kita lihat. Artinya tentunya di tengah efisiensi, Mas? Ya, enggak, gini, efisiensi atau tidak efisiensi, posisi daripada staf sus itu memang sudah jadi bagian daripada kementerian. Dan ini bukan hal pertama kali. Jabatan tersebut sudah ada dari semenjak era Pak Harto mungkin ya. Posisi tersebut sudah ada, jadi bukan kali ini. Nah, jadi yang penting itu bagaimana menempatkan posisi orang-orang tersebut bisa menunjang kementeriannya dalam menjaga mengawal hal-hal yang bisa berkaitan dengan efisiensi ataupun juga performa kementerian tersebut. Baik, terima kasih sudah memberikan pandangan hari ini. Dev Laksono dan juga Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.